selamat datang di Pojok Demokrasi. Episode kali ini kita bahas topik yang sering bikin penasaran, yaitu ideologi. Apakah ideologi selalu menakutkan? Apa bedanya dengan demokrasi? Mari kita cari tahu sama-sama. Perkenalkan, saya Jessica Tirahiyutami selaku moderator, dan hari ini saya ditemani oleh Natasha Liena selaku dosen ilmu politik, dan Shelly Januari selaku pengamat sosial. Selamat malam Natasha dan Shelly. Selamat malam, Jessica. Halo Jessica, senang banget bisa diskusi kali ini. Yuk kita langsung mulai aja ya. Natasha, dari bacaan Hardiman ada dua cara untuk melihat ideologi. Kamu bisa tolong jelasin nggak? Jadi gini, Jess. Secara peyoratif, ideologi itu alat penguasa untuk memanipulasi rakyat. Kalau menurut si Karl Marx, ideologi adalah kesadaran palsu yang disembunyikan di balik kata-kata indah. Misalnya nih, di zaman Orde Baru, Pancasila dipakai untuk membungkam kritik. Iya betul Nat, tapi Hardiman juga kasih cara pandang deskriptif. Ideologi itu netral, sekedar pemikiran politis, sistem keyakinan tentang manusia, sejarah, dan masyarakat. Kita bisa pelajari tanpa harus setuju, nggak harus dimusuhi. Berarti ideologi itu kayak pisau, bisa dipakai buat masak, tapi bisa juga dipakai untuk nyerang. Tergantung siapa yang pegang ya. Iya, bener banget, Jess. Di masyarakat yang adil dan demokratis, ideologi cuma jadi opini publik yang bisa diperdebatkan. Tapi kalau di masyarakat yang timpang, ideologi itu bisa jadi senjata. Lalu kenapa demokrasi bukan ideologi? Karena demokrasi itu sistem jazz, bukan doktrin. Demokrasi itu ruang di mana berbagai ideologi bertarung secara damai. Nggak ada satu kebenaran absolut yang dipaksakan. Jadi demokrasi itu pawang ideologi-ideologi, bukan salah satu ideologi. Oh gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua ya. Ideologi apa aja yang berkembang dalam konfrontasi dengan liberalisme sih? Oke, kalau kita urutin nih, Jess, liberalisme lah itu lahir sebagai reaksi untuk melawan monarki absolut. Dia menjunjung kebebasan individu dan hak milik. Lawan-lawannya itu ada konservatisme. Mereka itu skeptis sama optimisme liberal. Mereka bukan anti perubahan, tapi anti perubahan yang dipaksakan. Mereka realistis soal batas-batas manusia. Nah, yang kedua, sosialisme dan komunisme. Ini paling frontal. Mereka mengkritik kalau liberalisme cuma kasih kebebasan di atas kertas. Kapitalisme bikin jurang kaya miskin. Mereka perjuangkan keadilan sosial yang nyata. Yang ketiga ada anarkisme. Ini cukup unik karena di satu sisi dia melawan liberalisme, tapi di sisi lain dia meradikalkan liberalisme. Nanti bakal kita bahas ya selengkapnya. Nah, yang keempat ada nasionalisme. Awalnya saudara kembarnya si liberalisme di Revolusi Prancis nih, tapi bisa jadi iliberal kalau tercemar etnosentrisme dan fanatisme. Yang kelima ada fasisme. Tolak demokrasi liberal, agungkan negara totaliter dan pemimpin karismatik. Nah, kemudian yang keenam ada fundamentalisme Islam. Tolak sekularisme yang dibawa liberalisme, tapi ironisnya ini anak modernisasi juga lahir dari konfrontasi dengan modernitas. Yang ketujuh ada feminisme. Kritik disimilaritas publik dan privat dalam liberalisme yang dianggap maskulin. Nah, yang terakhir atau yang kedelapan ada ekologisme. Tuduh liberalisme antroposentris karena terlalu memanusiakan alam sampai merusaknya. Wah, ternyata ada banyak banget ya. Jadi semua ideologi itu adalah reaksi terhadap liberalisme ya? Bener banget, Jess. Hardiman sendiri pernah bilang kalau sejarah ideologi adalah sejarah liberalisme dan para pesaingnya. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga ya. Yang bikin penasaran, kenapa anarkisme itu dianggap sebagai konsekuensi logis terhadap liberalisme ya? Nah, coba kita pikir logikanya nih, Jess. Liberalisme itu utamakan kebebasan individu, negara minimal. Nah, anarkisme bilang, kalian nggak konsisten dong. Kalau kalian serius soal kebebasan, negara itu sendiri harus dihapuskan. Tapi
Anarkisme mengandung sebuah paradoks. Ideologi ini mendorong prinsip kebebasan individu hingga batas yang paling ekstrim dengan cara menolak keberadaan negara. Akan tetapi, tanpa adanya negara dan sistem hukum, kebebasan yang ingin diwujudkan justru memiliki potensi untuk kehilangan perlindungan, sehingga bisa menyebabkan pertanyaan penting nih. Siapa yang akan menjamin hak-hak individu kalau tidak ada lembaga atau otoritas yang menegakkan aturan? Iya, betul. Tanpa rule of law, orang kuat bisa seenaknya menindas orang lemah. Jadi anarkisme itu ide yang indah di atas kertas, tapi susah diwujudkan. Oh, jadi anarkisme itu kayak liberalisme yang bunuh diri gitu ya? Bisa dibilang gitu, Jess. Tapi anarkisme juga mirip komunisme dalam satu hal, yaitu sama-sama tolak kapitalisme. Oke, oke, makin seru nih. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Menurut kalian, apa kesamaan nasionalisme, fasisme, dan fundamentalisme Islam? Bedanya dengan ideologi lain? Ideologi lain seperti liberalisme, sosialisme, feminisme, ekologisme itu berbasis pada akal dan proyek emansipasi modern. Tapi ketiga ini berbeda. Yes, betul. Mereka ambil kekuatan dari masa promodern. Mereka romantisasi masa lalu seperti bangsa asli, ras murni, atau agama fundamental. Mereka bangun identitas kita melawan mereka. Nasionalisme, fasisme, dan fundamentalisme punya beberapa kesamaan dalam cara membangun ideologi dan identitas kelompok. Ketiganya cenderung menggali kekuatan dari masa lalu sebagai sumber legitimasi, membangun identitas yang bersifat eksklusif dengan membedakan kelompok sendiri dari kelompok lain. Selain itu, mereka juga menunjukkan penolakan terhadap nilai-nilai liberalisme dan sekularisme. Ketiga ideologi tersebut juga sering mengklaim bahwa mereka mempunyai kebenaran yang bersifat absolut, sehingga pandangan yang berbeda cenderung dianggap salah atau tidak dapat diterima. Tapi ada perbedaannya nih. Nasionalisme liberal itu baik karena pernah jadi penyelamat Indonesia dari kolonialisme. Tapi kalau sudah tercemar etnosentrisme, jadi berbahaya. Fasisme lebih ekstrim. Ada kultus pemimpin dan teror. Fundamentalisme Islam, reaksi terhadap sekularisasi. Hardiman juga bilang, di Indonesia yang plural, fundamentalisme Islam sulit jadi oposisi efektif. Jadi konteks lokal itu penting banget. Jadi menurut kalian, apa nih pesan utama Hadiman buat kita? Jangan takut sama ideologi, Jas. Pelajari secara kritis, ideologi itu bukan setan, tapi juga bukan Tuhan, melainkan bagian dari hidup dalam dinamika komunikasi politik di masyarakat demokratis. Ideologi hadir sebagai gagasan yang mempengaruhi cara berpikir, berdiskusi, dan mengambil keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan Hardiman juga ingetin kita nih, kalau ideologi baru berbahaya kalau ada ketimpangan sosial di masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Ideologi kehilangan daya pikat absolutnya. Orang bisa beda pendapat ya tanpa bermusuhan. Intinya jangan terjebak sama label isme-isme deh. Jadi warga yang kritis, bukan massa yang gampang dimanipulasi. Wah, pesannya sangat relevan banget ya. Terima kasih Natasha dan Sally. Dan untuk pendengar, jangan lupa baca tulisan F. Budi Hadirman ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.